yang teguh di dalam kasih dan gereja. Come on semuanya. Dikuatkan oleh Roh Kudus dan firman yang di dalam kasih dan gereja yang bersatu. Sekali lagi. Dikuatkan oleh Roh Kudus dan firman yang teguh di dalam kasih dan gereja yang bersatu. Berikan serangan terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi bersuka untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Saya tidak mau ada yang diam-diam. Kali ini kita harus lebih lagi bersemangat untuk memuji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat. Engkau menentukan hidupku, untuk melayanimu dan rencanakan masa depanku. Indah dalammu, semua janjimu kau nyatakan.
Benar Tuhan, sama-sama kami mau imani bahwa karena kemenangan sudah di depan. Yes God, thank you God. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, biarlah kami mengiring Engkau Yesus. Hari ini sama-sama mau kami katakan bahwa pikiran kami, kehendak kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Mau jemaat Tuhan, sembah Tuhan lebih lagi hari ini. Yes. Mengiringmu
dalam rencanamu Yes, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
Amin. Ya, tema kita artinya digerakkan oleh tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang diciptakan, oke Saudara, coba fokusnya sebentar. Setiap hal yang diciptakan di dunia ini diciptakan dengan tujuan, amin. Tidak ada satupun yang diciptakan di dunia ini yang diciptakan tanpa tujuan. Bahkan hal yang paling sepele sekalipun punya tujuan yang dimaksudkan. Baut yang kecil sekalipun, yang kelihatannya murah, tidak berharga, tapi kalau baut tersebut lepas dari sebuah mesin, maka akan mengganggu sistem mesin tersebut. Itu berarti tidak peduli sekecil apapun saudara merasa, ataupun seperti apapun saudara merasa tidak relevan dan terlalu kecilnya hidup saudara, tapi saudara punya tujuan di dunia ini. Dan kehilangan tujuan dan atau gagal menyelesaikan tujuan di dunia ini akan sedikit mengganggu, akan ada mengganggu banyak hal. Jadi kita punya tujuan, saudara penting. Amin. Katakan sampai kiri kanannya bilang kamu penting. Amin. Dan kita penting, semua kita Tuhan berikan, Tuhan maksudkan ada di keluarga apa, di pekerjaan apa, di kota apa, bukan karena sebuah kebetulan. Amin. Bukan tidak ada hal di dunia yang kebetulan, tapi Tuhan punya maksud untuk segala sesuatu. Jadi selama bulan ini kita akan belajar tentang pentingnya tujuan. Ya, ini kelanjutan daripada khotbah bulan lalu kita belajar banyak tentang kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan, tetapi kita tidak dimerdekakan
kita dimerdekakan dengan sebuah tujuan. Kita dimerdekakan untuk memenuhi sebuah maksud. Kalau kita tidak punya tujuan atau gagal menyelesaikan tujuan kita atau kita tidak tahu apa tujuan kita, maka kita hanya akan terus kembali ke masa lalu. Itu kenapa 2 minggu lalu saya menjelaskan kenapa ada orang-orang yang bertanya, Bang, saya sudah lahir baru, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis, saya sudah terima Roh Kudus, dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya masih jatuh di dosa yang sama? Kenapa saya masih struggle, jatuh terus-menerus selama bertahun-tahun di kesalahan yang sama? Mungkin salah satu alasannya, yang saya katakan minggu lalu, mungkin karena saudara tidak mengenali tujuan hidup saudara. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui tujuan hidup kita. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara di sini yang naik bus, sudah duduk di busnya, sudah siap berangkat, lalu tanya sama supirnya, ini mau kemana ya Pak? Kan tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang begitu kan. Kita waktu naik bus kita tahu dengan pasti kita mau kemana. Atau kalau saudara naik pesawat terbang pun tidak ada pilotnya nanya saudara, ini kita mau kemana ya? Bayangkan kalau saudaranya, sudah pesawatnya sudah terbang, terus pilotnya nggak tahu mau bawa kita kemana, maka yang terjadi hanyalah pesawatnya hanya akan mutar-mutar terus menerus sampai bahan bakarnya habis. Betul apa Bapak Saudara? Demikian juga dengan hidup kita, tanpa kita tahu tujuan hidup kita hanya akan terlihat sibuk, sangat sibuk, berputar-putar seperti pesawat tadi sampai uang kita habis, sampai energi kita habis. Tapi kita tidak pernah mencapai apa-apa dalam hidup ini. Jadi kita perlu memahami, kita perlu tahu apa tujuan hidup kita. Saya tuliskan ada beberapa hal, ada 3 hal kenapa kita perlu mengerti tujuan hidup kita. Yang pertama karena tujuan memberikan arti dan harapan. Katakan sama-sama arti dan harapan. Ya, ada sebuah quote yang sangat lama. Sering kita ini juga dibilang ada 2 hari paling penting dalam hidup kita. Hari pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Dan hari yang kedua adalah hari di mana kita tahu kenapa kita dilahirkan. Tujuan memberikan arti dan harapan hidup. Ada seorang dokter bernama Dr. Bernie. Dr. Bernie Siegel. Dia adalah seorang yang mengobati kanker selama bertahun-tahun. Dan dia bisa tahu dengan pasti mana pasien yang ngidap kanker yang masih akan terus hidup 10-20 tahun ke depan. Tidak peduli seberapa buruk penyakit kankernya, tidak peduli berapa stadium kanker yang dia lewati, dia bisa tahu dengan sebuah pertanyaan sederhana. Dia tanya, Bapak, Ibu masih mau hidup enggak sampai umur 100 tahun? Seorang yang walaupun dengan penyakit kanker stadium 4 dengan antusias menjawab, ya saya masih mau hidup sampai usia 100 tahun. Biasanya dia tuliskan akan punya masa hidup yang lebih panjang. Karena tujuan hidup memberikan gairah. Tujuan hidup memberikan energi. Tujuan hidup memberikan kekuatan. Amin. Tujuan selama kita punya tujuan yang belum selesai, ya kita masih punya harapan hidup. Tapi orang yang kehilangan harapan hidup, berarti jangan-jangan dia pun sudah kehilangan tujuan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan penting karena memberikan arti dan harapan. Yang kedua, tujuan juga sangat penting. Kita perlu mengerti tujuan hidup kita karena tujuan akan membuat kita terfokus. Katakan sama-sama fokus. Yang Bapak Ibu Saudara, salah satu masalah paling besar yang kita hadapi di zaman ini, nggak peduli saudara Gen Z, Baby Boomers, Millennials, adalah distraksi. Katakan sama-sama distraksi. Kita gampang didistraksi. Saat ini pun mungkin ada yang mendistraksi saudara untuk dengar firman Tuhan. Saudara pegang HP, ada yang chat. Saudara nggak fokus. Saudara lagi mau catat khotbah, ada notifikasi Shopee muncul. Distraksi di mana-mana. Kadang saudara mau beli sesuatu, kadang saudara mau cari sesuatu, mau cari info tertentu, tiba-tiba ada info lain yang pop up, info lain yang muncul, saudara kehilangan fokus dan terdistraksi, jadi tidak tahu. Tadi mau cari apa ya? Tadi aku mau belajar apa ya? Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi sehari-hari adalah
Distraksi. Tujuan membuat hidup kita terfokus, terbebas dari distraksi. Gampang aja kalau misalkan saudara tahu, misal hari ini mau ngapain? Hari ini saya mau ke sini, hari ini saya mau belajar, tujuan saya minggu ini memenuhi 3 jam, 4 jam, 5 jam belajar, baca buku. Saudara sudah mengarrange karena saudara punya tujuan baca 1 buku selama 1 minggu. Saudara ingin baca satu kitab dalam 1 minggu mungkin. Atau saudara ingin mengunjungi 3 orang. Saudara ingin katakan beberapa mengatakan hal-hal baik kepada beberapa orang. Kalau saudara punya tujuan yang jelas, maka saudara tidak akan gampang terdistraksi. Ya kalau misalkan ada teman yang ngajak, ayo kita nonton bioskop yuk, ayo kita main ke sini yuk. Tapi kalau saudara punya tujuan yang jelas, saudara tidak akan gampang terdistraksi. Enggak, hari ini aku sudah punya tujuan yang jelas. Hari ini aku mau ke sini, hari ini mau ke sini. Tapi kalau saudara nggak punya tujuan yang jelas, siapapun yang ngajak saudara akan pergi, ngikut. Jadi bukan saudara yang memimpin hidup saudara membiarkan orang lain yang memimpin saudara. Nggak hanya orang lain yang memimpin saudara membiarkan apapun keadaan yang mendistraksi untuk memimpin saudara. Tetapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita akan membuat hidup kita terfokus. Katakan sekali lagi sama-sama, fokus. Fokus. Saya ingat minggu lalu Pastor Hendro menjelaskan tentang Daud. Daud punya tujuan yang jelas waktu dia mau menghadapi Goliat. Ada distraksi. Kakaknya bilang, aku tahu kamu kesini hanya untuk cari pamor. Tapi Daud punya fokus yang jelas. Dia tahu peperangan apa yang dia harus perangi hari itu. Dia tahu hari itu dia tidak mau terdistraksi oleh hal lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan mencegah kita untuk memerangi peperangan-peperangan yang gak perlu kita peperangi. Dan ketahuilah di sosial media kita seringkali ditawarkan untuk memerangi peperangan yang tidak kita perangi. Untuk komen yang gak perlu, untuk bahas yang gak perlu, untuk bertengkar yang gak perlu. Berapa banyak di sini saudara yang suka bertengkar di grup komen, di komen chat karena sebuah postingan. You're wasting your time. Saudara berusaha untuk mengkoreksi orang. Oh gila lu, salah, bukan begitu. You're wasting your time. Saudara membuang-buang energi saudara. Ya, saya belajar ada satu quote tentang mengkoreksi orang. Dibilang seperti ini. Don't correct before connect. Jangan mengkoreksi orang kalau kita nggak pernah punya koneksi sama dia. Kita nggak punya hubungan apa-apa. Saudara nggak punya koneksi apa-apa sama semua orang-orang yang komen di sosial media. Don't try to correct without connect. You're wasting time. Jadi banyak sekali hal-hal yang mencoba untuk mendistraksi hidup kita. Tapi tujuan yang jelas, kalau kita tahu tujuan hidup kita dengan pasti. Kita tahu apa tujuan kita hari ini. Kita tahu apa yang mau kita capai hari ini. Akan membuat hidup kita terfokus. Dan yang ketiga tujuan. Yang ketiga, tadi ini sudah tujuan memberikan gairah, energi, dan kekuatan. Nah Bapak Saudara, ada Rick Warren menuliskan seperti ini. Dia tuliskan quote-nya bagus seperti ini. Dia bilang, biasanya yang membuat energi kita terkuras dan merampas sukacita kita, dia tulis ya, bukanlah kelebihan pekerjaan. Siapa di sini yang sering merasa burnout? Oh enggak ada. Wah luar biasa. Jemaat generasi baru tidak pernah merasa burnout. Setiap hari saudara selalu mencari Tuhan, fokus sama tujuan saudara. Jadi ini khotbah untuk orang-orang yang di YouTube, yang bukan jemaat generasi baru. Jadi Bapak Saudara yang di YouTube, jadi kalau saudara sering merasa burnout, Rick Warren tulis seperti ini, kita sering merasa burnout, kadang-kadang bukan karena kelebihan pekerjaan. Kadang kita sering kehilangan sukacita. Dia bilang bukan karena kelebihan pekerjaan, tapi dia bilang karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Dan energi kita hanya habis untuk distraksi. Jadi hari-hari ini kalau saudara sering merasa burnout, coba cek dulu. Jangan-jangan bukan karena saudara kelebihan pekerjaan, tapi hanya karena saudara kehabisan energi. Karena distraksi. Amin. Coba colek samping kiri kanannya, ya tatap matanya, bilang dia jangan gampang terdistraksi.
Amin. Ya, jangan kamu terdistraksi, saudara. Itu kenapa saudara harus membatasi. 2 minggu lalu saya menjelaskan bahwa kehidupan yang bebas bukanlah kehidupan yang tanpa aturan. Masih ingat itu? Ya, nggak ada yang ingat, nggak apa-apa juga ya. Saya jelaskan sama saudara bahwa kehidupan yang bebas bukanlah kehidupan yang tanpa aturan. Ya, minggu lalu saya jelasin tentang orang main sepak bola. Kalau orang main sepak bola hanya bisa dinikmati kalau ada aturan-aturan yang jelas. Ada aturan offside, ada aturan pelanggaran, ada aturan handsball dan lain sebagainya. Tanpa ada aturan yang jelas, permainan sepak bola tidak akan pernah bisa dinikmati. Betul apa enggak? Demikian juga saudara tidak akan pernah bisa menikmati hidup saudara. Padahal Tuhan punya tujuan untuk saudara bisa menikmati hidup ini. Siapa di sini yang tidak menikmati hidupnya? Tidak ada juga. Siapa di sini yang menikmati hidupnya? Tidak ada juga. Wah, ada orang. Ya. Jadi alasan kenapa kita tidak menikmati hidup kita saat ini, mungkin karena kita tidak membuat aturan yang jelas, batasan yang jelas. Ya. Gak ada salahnya kita membuat batasan dan aturan yang jelas tentang sosial media. Amin. Coba bilang sama samping kanan kirinya, batasi sosial media. Amin. Batasi distraksi. Ya. Buat aturan yang jelas, sehari 2 jam, 3 jam is enough. Is enough. That's enough, 2 jam, 3 jam dengan sosial media. Dan fokus pada tujuan. Karena saudara, kita hanya akan terdistraksi kalau kita tidak punya aturan yang jelas. Tuhan ingin kita menikmati kebebasan kita. Amin. Dan lalu pertanyaannya, loh, kalau itu apa dong tujuan hidup kita? Apa dong tujuan hidup kita? Ya. Apa Bapak Saudara tujuan hidup kita? Pertanyaan tentang tujuan hidup membingungkan banyak orang. Nah, pertanyaan tentang tujuan hidup membingungkan banyak orang. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Ya. Saudara mungkin pernah bertanya di masa muda saudara atau mungkin saat ini juga masih bertanya. Saya ini hidup buat apa sih? Betul enggak? Pernah enggak bertanya? Ya toh? Kalau saudara naik gunung, saudara kan tanya kan, ini tujuannya kemana ya? Betul apa enggak? Kalau tujuannya jelas, tanda saudara punya tujuan yang jelas, itu mirip kayak naik gunung. Kalau tujuannya jelas, saudara biasa akan terus mengukur. Saya sudah ada di titik mana ya? Sejauh mana saya dari titik awal dan sudah seberapa dekat saya dengan titik akhir. Tanda hidup saudara punya tujuan, saudara sering ngukur. Saudara sering ngukur hidup saudara. Saya sudah semakin dekat dengan tujuan gak ya? Kalau saudara gak pernah ngukur, jangan ngaku-ngaku punya tujuan. Selama ini saudara hidup gak punya tujuan. Ya enggak, betul apa enggak? Enggak ya? Gak pernah naik gunung. Saya gak usah naik gunung. Lalu kita travel. Kita travel naik mobil. Kita travel ke Malang. Mau ke Batu Malang. Saudara bisa ngecek kan? Ini sudah berapa dekat ya dengan Malang? Oh, tinggal 15 menit lagi. Tanda orang yang punya tujuan, dia sering ngecek hidupnya. Saya sudah berkembang sejauh apa dari titik awal saya. Dan sudah seberapa dekat saya dengan tujuan saya. Jadi, apa tujuan hidup kita dong kalau begitu? Nah, Bapak Saudara, Rick Warren dalam bukunya, dia menuliskan, dia menyederhanakan. Dia mencoba untuk membuat jadi sederhana tujuan hidup jadi satu statement. Dia bilang, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang begitu kompleks, yang harusnya jawabannya begitu panjang, yang harusnya berbuku-buku, bertesis-tesis tidak akan cukup untuk membahasnya. Tapi dia mencoba untuk membuat sebuah jawaban yang sederhana. Ya, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, gampangnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara membuat sebuah lukisan tersebut punya kemuliaan. Kemuliaan itu artinya nilai bobotnya. Keindahannya. Betul apa enggak? Ya, waktu saudara terpesona dengan sebuah lukisan, saudara kagum dengan sebuah lukisan, itu tandanya bahwa pencipta lukisannya berhasil
untuk memancarkan kemuliaannya. Kita tahu, wah bagus banget ya lukisannya. Kita bisa akan tanya, siapa ya penciptanya? Atau saudara nonton film? Di sini sudah ada, kita nggak pernah lagi lihat lukisan ya. Kita nonton film, ya film yang baru-baru ini muncul, yang bagus, ya All for One ya. Nggak ada yang tahu, One for All, nggak ada yang tahu juga. Yang bagus akhir-akhir ini misalkan saudara nonton, ya Sore, ya Sore betul ya. Tahu biasanya kalau bagus banget filmnya, biasanya saudara akan tanya, yang nulis skripnya siapa ya? Ya, sutradaranya siapa ya? Tahu nggak saudara, sutradaranya orang Kristen. Ya. Dan dia bilang bahwa film ini lahir karena saya mendengar Tuhan. Dia bilang seperti itu. Karena waktu kita terpesona dengan sebuah ciptaan, maka dengan kata lain ciptaan tersebut berhasil untuk memancarkan kemuliaan penciptanya. Ya. Memancarkan keahlian daripada penciptanya. Demikian juga kita diciptakan oleh Tuhan. Waktu kita berhasil memenuhi tujuan kita, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Sulit sekali. Kita boleh lebih gampang. Salah satu cara kita paling memuliakan Tuhan adalah dengan melayani. Katakan sama-sama melayani. Waktu saudara melayani, waktu saudara melihat Pastor Hendro berkhotbah, melayani saudara dan saudara terkagum, ya. Dia sedang memuliakan Tuhan dengan bakatnya. Dan hari ini saya akan mencoba membahas satu tujuan hidup kita yang sangat penting, yaitu menjadi dewasa. Katakan sama-sama menjadi dewasa. Menjadi utuh dan dewasa, ya. Katakan sama-sama utuh dan dewasa. Di Matius 5 ayatnya yang ke-48. Kita baca sama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayatnya ke-48. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu ini ayat yang sangat berat. Dibilang karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga juga adalah sempurna. Tapi kata sempurna di sini bukanlah seperti yang saudara pahami. Kata sempurna di sini bukanlah berarti tanpa cacat, tidak pernah berbuat kesalahan, ataupun tidak ada celah sedikit pun. Tapi sempurna di sini artinya telios, yang berarti matang. Katakan sama-sama matang. Yang berarti juga dewasa. Katakan sama-sama dewasa. Ya, yang berarti lengkap, utuh atau genap. Nah, ini mirip seperti proses metamorfosis. Waktu ulat dilahirkan, ulat belum mencapai tahap matangnya. Ulat belum memancarkan kemuliaan atau keindahan apa-apa. Ulat belum utuh. Ulat belum matang. Ya. Tapi waktu dia selesai bermetamorfosis, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang sudah dalam tahap dewasa, matang, lengkap, utuh. Jadi hidup kita mirip seperti ini. Oh jangan ngarang bang, masa hidup kita mirip seperti ini? Di Roma 12 ayat yang pertama, kita katakan seperti, Roma 12 ayat yang kedua, dibilang janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Sepertinya di awal tadi, ayatnya letaknya kayaknya di awal-awal. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Katakan sama-sama berubahlah. Ya, jadi ayat ini bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Kata berubah di sini bahasa aslinya ya, adalah metamorfo. Ya, jadi ayat ini Paulus menggunakan kata metamorfo yang saat ini sering kita gunakan metamorfosis. Jadi ayat ini bilang kita harus metamorfo. Katakan sama-sama metamorfo. Kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus berubah. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya menjadi dewasa dan utuh. Bang, saya sudah cukup dewasa. Bang Frans, saya kelihatannya sudah cukup utuh dan pulih.
kenyataannya Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi dewasa tidak ada habisnya. Ya, ada satu quote yang sering bilang, yang kita sering kutip, dikatakan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Betul apa enggak? Ya. Jadi belum tentu karena saudara tua, belum tentu saudara dewasa. Amin. Jadi ini kenapa menjadi dewasa dan utuh haruslah menjadi tujuan hidup kita. Karena menjadi dewasa adalah pilihan. Pilihan yang kita ambil hari ini. Bukan karena pilihan yang kita ambil kemarin, 2 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, dulu. Dewasa adalah kita menjadi dewasa karena pilihan yang kita ambil hari ini. Loh, memangnya kita sering ambil pilihan-pilihan yang gak dewasa. Setiap hari kita selalu dituntut untuk mengambil pilihan. Dan tujuan yang jelas membuat kita gampang untuk memilih dengan benar. Beberapa tahun yang lalu salah satu teman saya, dia kerja sebagai marketing engineer. Ya, saya dulu engineer, dulu lulus sebagai engineer. Teman-teman saya engineer. Terus pas dia main ke Jogja, dia tahu saya masih di Jogja, kita makan soto bareng. Terus tahu saudara marketing, tahu engineer itu orang yang bekerja di bagian mesin produksi, pabrik ya, industri. Itu orang-orang yang merancang mesin, memperbaiki mesin, maintenance, itu orang-orang engineer, teknisi. Nah, tapi nggak semua orang berurusan dengan mesin. Ada juga bagian pekerjaan namanya marketing engineer. Tujuannya dia jual-jualin sama seperti marketing pada umumnya. Nah, waktu dia cerita dia bilang aku sekarang kerja di ini. Jadi marketing engineer. Wah, tahu saudara kalau engineer itu gajinya gede loh. Ya, engineer itu gajinya oke, sangat oke, ya. Luar biasa oke, ya. Saya jadi nyesal saya nggak jadi engineer, nggak bercanda aja. Jadi engineer itu gajinya oke. Marketing engineer gajinya jauh lebih oke. Marketing itu tulang punggung, ujung tombak daripada sebuah perusahaan. Jadi kalau mereka berhasil buat deal, kontrak bertahun-tahun, maka orang akan terus ambil barang dari mereka. Karena perlu kontrak gitu. Jadi yang mereka sering lakukan, dia cerita, dia bilang, saya untuk sama tim, kalau kita mau deal sama klien, biasanya kliennya minta yang aneh-aneh. Kita minta ketemuan di hotel, kalau dia minta panggil cewek, kita harus sediakan cewek. Bawa narkoba ini, kita harus sediakan narkoba ini. minta ini, harus kasih, yang penting deal tanda tangan. Jadi dia bilang, aku kok rasanya ini ya gajiku oke, gajiku mantap, tapi kayaknya nggak enak, perasaan nggak enak, hati nurani kok nggak enak. Dan ini tim, kalau sendiri mungkin dia bisain, tapi tim dia harus ikut arus, dia harus ngikut ini. Dia diperhadapkan pada sebuah pilihan. Kalau orang ini tujuan hidupnya adalah uang dan menjadi kaya, tentu prioritasnya adalah uang. Ya, tapi waktu itu saya bilang, saya jelaskan sama dia bahwa yang lebih penting, ada jauh yang lebih penting dari uang, yaitu kamu memilih pilihan yang benar. Ya, dan waktu kita memilih pilihan yang benar, kita sedikit lebih dewasa, Bapak Ibu Saudara. Tiap hari kita selalu diperhadapkan sama pilihan-pilihan seperti ini. Sadar atau enggak sadar, saudara selalu dituntut untuk memilih hari ini. Apa yang saudara pilih hari ini? Apakah membuat saudara lebih dewasa? Ataukah saudara memilih yang lain? Pilihan kita menunjukkan tujuan hidup kita. Tapi kalau saudara tahu dengan pasti, saya punya tujuan untuk menjadi dewasa dan utuh. Patokan dewasanya adalah Kristus, adalah Yesus. Saya bertujuan untuk menjadi seperti Yesus. Terus bermetamorfosis menjadi seperti Yesus. Jadi kedewasaan kadang sulit untuk diukur. Sulit sekali untuk mengukur kedewasaan, tapi kita bisa melihat, saya pikir beberapa indikator untuk melihat kedewasaan. Yang pertama, saya pikir kedewasaan itu bisa dilihat dari tanggung jawab. Katakan sama-sama tanggung jawab. Ya, orang dewasa adalah orang yang mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Nah, lawan dari tanggung jawab itu adalah excuse
Excuse itu alasan, dalih. Saudara di sini pernah buat salah, ya buat salah terus ditanya, ini kenapa? Terus saudara buat excuse. Ini karena dia, ini karena keadaan, ini karena memang menyalahkan sesuatu. That's excuse. Ya, ini memang karena orang tuaku suka ngutang, jadi juga sekarang aku suka ngutang. Excuse. Ya, ini memang karena ekonomi susah, jadi wajar aja kan kita nggak kasih persembahan. Excuse. Ya, ini karena kemarin Bu Sam dia kata-katanya nyakiti banget. Wajar aja kan aku marah. Excuse. Tapi orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab, sekalipun dia buat salah, dia bertanggung jawab. Itu salah saya. Saya minta maaf. Jadi dewasa salah satu bisa diukur dengan pilihan-pilihan kita mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kata-kata kita, bertanggung jawab atas tindakan kita, bertanggung jawab tentang pikiran kita dan perasaan kita. Tapi anak-anak beda. Anak-anak adalah orang yang gak mau bertanggung jawab dan selalu buat excuse. Ya, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, apa yang kita perlukan untuk kita terus bermetamorfo, untuk kita terus bisa bertumbuh? Ada 3 hal yang saya tulis, saya akan cepat. Yang pertama, untuk kita terus bisa bertumbuh, menjadi dewasa seperti Kristus, tentunya kita butuh nutrisi. Katakan sama-sama nutrisi. Ya, saudara butuh nutrisi, tapi yang saya maksud di sini bukanlah makanan, tetapi kita butuh nutrisi rohani. Di Matius 4 ayat 4, Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Atau kalau saya bisa tambahkan, manusia bertumbuh bukan hanya karena roti saja, tapi manusia juga bertumbuh karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita butuh nutrisi untuk bertumbuh. Kita perlu firman Tuhan untuk bertumbuh. Ya, katakan sambil kiri kanannya, jangan lupa renungkan firman Tuhan hari ini ya. Amin. Di Roma 12 ayat yang kedua, yang ayat yang tadi juga, kita katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dikatakan apalah? Berubahlah, bermetamorfolah. Oleh apa? Pembaruan budi. Katakan sama-sama, pembaruan budi. Ya, ada satu quote yang sering kita kutip. Kenapa pembaruan budi bisa berkorelasi dengan perubahan atau tujuan hidup? Ada satu quote yang kita sering kutip, dibilang seperti ini, taburlah pemikiran, maka kita akan menuai tindakan. Katakan sama-sama tindakan. Taburlah tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Yang terakhir, taburlah karakter, maka kita akan menuai tujuan hidup. Jadi tujuan hidup saudara adalah punya karakter Kristus. Amin. Colek sampai kiri kanannya. Ingatkan dia, colek sampai kiri kanannya. Tujuan hidupmu jadi seperti Kristus. Amin. Jadi seperti Kristus, punya karakternya Kristus. Amin. Amin. Kita punya karakter Kristus, itu tujuan hidup kita. Yang kedua, bagaimana cara kita bertumbuh? Kita perlu lingkungan yang tepat. Amin. Kita perlu lingkungan yang tepat. Mari kita buka bersama-sama di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Saya minta bantuan saudara untuk membaca ayat 9 sampai 12. Ya, ayat yang 9 brother, ayat yang 10 sister, 11 brother, 10 sister lagi. Kita baca di ayat yang ke-9. 1, 2, 3 brother, berdua.
Amin. Saya boleh minta greeternya nanti maju ke depan 3 orang mungkin. Nanti siapkan. Ya, yang pertama ayat ini bilang, di ayat yang ke-9, dibilang berdua lebih baik dari seorang diri. Greeter yang brother saja ya. Yang brother aja. Kalau nggak ada yang brother nanti pester aja. Di ayat yang ke-9 dibilang berdua lebih baik dari seorang diri. Katakan berdua lebih baik. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh di ayat yang ke-10, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kamu sendiri ya? Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Cepat nikah ya? Enggak, bercanda aja. Ya enggak, serius kok, serius harus cepat nikah ya. Jadi bayangin dia seorang diri kita lemah Bapak Ibu Saudara. Seorang diri kita gampang terombang ambing. Kalau saya adalah iblis, saya mau bawa dia kemana-mana, saya mau dorong dia, saya mau tendang dia juga, gitu ya. Dia tidak berdaya. Seorang diri kita lemah. Tapi di Alkitab katakan di ayatnya yang ke-12 dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalian saling pelukan dong. Jason, peluk dia baik-baik, peluk mereka baik-baik. Peluk ini dong. Kalian tidak erat ya, tidak dekat. Kalian takut kah? Takut apa ya? Takut ada yang cemburu kah? Sama-sama bro toh? Iya. Jadi tapi kalau tali 3 lembar, oh masih lemah juga. Iya. Tapi kalau 3 lembar, mereka tidak gampang untuk dipatahkan. Mereka tidak gampang untuk digoyahkan. Mereka bisa saling menjaga. Amin. Jadi kalau dia sendiri, dia akan gampang jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Siapa di sini yang sering jatuh waktu sendiri? Ya, nggak ada ya. Nggak ada yang mau ngaku maksudnya. Kita paling sering jatuh waktu kita sendiri. Waktu kita sendiri di kamar, waktu nggak ada orang yang lihat kita, waktu nggak ada orang yang tahu pergumulan kita. Ini uangnya banyak banget, ini buset banyak banget nih uangnya. Aduh kok ambil gak ya, sayang banget. Jadi kita paling gampang jatuh kalau kita sendiri. Tapi kalau kita cerita sama orang, dia cerita sama temannya, dia cerita sama Jason, dia cerita sama Aldo, bro, gue punya masalah gini nih. Mereka akan bisa saling menjaga, amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kasih tepuk tangan buat mereka. Kita. Ya, coba bilang sama samping kiri kanannya, bilang saya butuh kamu. Amin. Kalau saya mau jatuh, tegur saya ya. Bilang sama samping kiri kanannya, kalau saya mau jatuh, tegur saya ya. Amin. Ya. Di ayat yang ke-11, kita lanjut ke ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 tadi dibilang, kalau berdua yang terjadi, dibilang juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Nah, panas di sini tentu artinya baik. Ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang berjalan di padang gurun. Jadi kalau orang pergi berjalan di padang gurun, maka dibilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau malam kedinginan, sehingga mereka akan saling memeluk. Itu hal yang biasa terjadi di padang gurun. Jadi sebenarnya konteks ayat ini, ayat 9 sampai 12 ini bercerita tentang perjalanan di padang gurun. Harus bawa lebih daripada satu orang. Nah, jadi panas adalah hal yang baik. Panas menghangatkan. Tetapi juga panas juga berarti konflik. Waktu kita dekat sama orang, kita selalu memiliki konflik. Amin? Betul ya, kalau saudara lama dekat sama orang tapi nggak punya konflik, perlu dipertanyakan. Kok bisa lama berteman sama orang tapi nggak punya konflik apa-apa? Jangan-jangan selama ini persahabatannya hanyalah persahabatan palsu dan pakai topeng. Karena normalnya kalau orang dekat, mereka akan menjadi panas satu sama lain. Mereka akan bergesekan satu sama lain. Jadi bergesekan itu wajar, katakan sama-sama wajar. Ya, ada yang di sini sedang bergesekan sama teman sel grupnya? Ya, wajar ya. Ada yang sedang bergesekan dengan pemimpin selnya? Wajar. Ada yang sedang bergesekan sama orang tuanya? Ya, sangat wajar ya. Jadi kalau ada yang bawa orang tuanya, wajar kok Pak ya. Jadi menjadi panas adalah hal yang wajar. Menjadi panas memang mencoba untuk menghangatkan, tapi kadang-kadang kepanasan. Ya, ada konflik, kepanasan, tapi itu adalah hal yang wajar waktu kita dekat sama orang.
Tapi lewat panas tersebut, kita juga bisa bertumbuh. Panas, konflik membuat kita bertumbuh menjadi lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bertumbuh jadi dewasa karena membaca buku. Percayalah sama saya. Tetapi kita semua menjadi dewasa waktu kita menghadapi konflik. Jadi konflik yang diselesaikan, jadi konflik itu baik adanya. Karena konflik adalah sebuah kesempatan. Katakan sama-sama kesempatan. Ya, konflik adalah sebuah kesempatan. Kesempatan kenapa? Kesempatan yang menunjukkan bahwa ada bagian kasar dari diri saya. Kesempatan yang menunjukkan bahwa ada bagian kasar juga dalam dirinya. Jadi selama gak ada konflik, bagian kasarnya gak pernah muncul tuh. Jadi kalau saudara hari-hari ini punya konflik, it's good. Karena bagian kasar dari hati kita muncul dan perlu untuk dihaluskan. Amin. Jadi konflik itu baik kalau diselesaikan dan kalau diresponi dengan baik. Amin. Saudara siap untuk membereskan konflik saudara? Amin. Ya, hari ini pulang dari sini, telepon orang yang belum beres konflik, say sorry, katakan maaf, ayo kita ngobrol lagi. Amin. Ya, dan yang ketiga yang kita butuhkan untuk menjadi dewasa adalah tantangan dan latihan. Tantangan dan latihan. Katakan sama-sama tantangan dan latihan. Ya, nah Bapak Saudara, menarik sekali karena sewaktu bermetamorfosis, ulat itu bukan sedang tidur. Dulu kita diajarin pas SD kan, ulat makan banyak, terus dia di dalam kepompong tidur, waktu dia bangun tiba-tiba sudah jadi kupu-kupu. Nah tapi itu salah banget ya, karena apa yang dilakukan ulat di dalam kepompong? Jadi ulat waktu mereka di dalam kepompong, dia membanjiri dirinya dengan cairan yang akan mengoyak-ngoyak, yang akan memakan bagian tubuh luarnya. Jadi ulat di dalam kepompong, dia sedang mengalami struggle yang berat. Dia sedang memakan bagian-bagian lama dirinya. Cairan tersebut berusaha untuk memakan bagian-bagian lama, bagian-bagian luar, supaya bagian yang dalam, yang dimana yang indah tersebut ada sayap kupu-kupu, ada bagian kupu-kupu yang indah bisa keluar. Jadi waktu Paulus menuliskan bahwa kita harus diubahkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tetapi berubahlah, bermetamorfosislah. Saya sedang membayangkan Paulus mengingat proses metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Dia mungkin nggak tahu biologi, tapi mungkin diilhamkan oleh Roh Kudus bahwa untuk kita berusaha bertumbuh, kita kadang harus menghancurkan bagian-bagian lama dari diri kita. Kita struggle untuk melepaskan bagian-bagian lama. Dan di dalam pertumbuhan selalu menuntut rasa sakit. Katakan sama-sama rasa sakit. Ya, karena ulat untuk bertumbuh jadi kupu-kupu, dia mengalami rasa sakit sebenarnya. Karena daging-daging yang di luar itu perlu luluh hancur. Supaya yang di dalam ada sayap yang indah bisa keluar. Kemuliaan Tuhan ada di dalam diri setiap saudara. Tuhan menaruh kemuliaannya di dalam diri setiap kita. Tapi untuk kemuliaan tersebut keluar, kita harus diperas. Kemuliaan jeruk yang Tuhan ciptakan, yaitu bau wangi semerbak, hanya bisa kita nikmati waktu kita memerah dan menghancurkan jeruk tersebut. Sehingga wanginya bisa keluar. Kemuliaan Tuhan yang berbau wangi yang ada dalam diri saudara hanya bisa keluar waktu saudara mengalami proses penghancuran, pencobaan, tantangan, latihan. Amen. Nah, itu kenapa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk memiliki hidup yang mudah. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia ada dalam setiap tantangan.
Tuhan nggak pernah menjanjikan hidup kita nggak akan pernah melewati api. Tapi yang dia janjikan, dia akan selalu ada waktu kita melewati api tersebut. Karena hanya lewat tantangan dan latihan, otot-otot rohani kita bisa bertumbuh. Amin. Siapa di sini suka nge-gym? Nggak ada yang suka nge-gym ya. Kalau saudara nge-gym, saudara latihan beban yang saudara sedang lakukan sebenarnya sedang menghancurkan otot-otot saudara. Otot-otot lama dihancurkan sehingga terbentuk otot-otot yang baru. Yang lebih kuat, yang lebih besar ya. Nanti lihat ototnya Busem. Itu hasil daripada menghancurkan otot-otot yang lama. Menghancurkan lemak-lemak yang lama. Sehingga tumbuh otot-otot yang baru. Kehidupan yang baru, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hanya bisa keluar waktu kita melewati tantangan dan latihan. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau hari-hari ini saudara rasa hidup sulit. Karena there is a beauty. Ada beauty inside yang ingin Tuhan keluarkan. Dan waktu kupu-kupunya keluar, it brings glory. Itu memberikan itu menyatakan kemuliaan bahwa yes, saya hanya bisa sampai di tahap ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara, waktu saudara memasak cake, pastry, saudara perlu banyak bahan, betul? Kita perlu telur, kita perlu gula, kita perlu margarin, kita perlu tepung. Nah Bapak Saudara, kalau kita makan gula, margarin, tepung satu persatu, kita makan tepung, kita makan margarin, enak nggak kerasa? Enggak ya, nggak enak ya. Tapi waktu semuanya tersebut sudah ada tercampur dalam sebuah wadah, dicampur dan dipanaskan, maka jadinya bagus, indah dan enak, betul apa enggak? Jadinya bolu yang bisa dinikmati. Nah, semua tantangan-tantangan hidup yang kita lewati, satu persatu enggak ada yang kerasa enak. Hari ini saudara lewati tantangan, kemarin saudara melewati tantangan, besok pun ada masalah, ada tantangan. Satu-satu kalau saudara enggak enak. Tapi waktu saudara berhasil melewati semuanya itu, dan Tuhan kumpulkan menjadi satu, Tuhan aduk, Tuhan panaskan, dan Tuhan proses. Jadinya bolu yang indah dan enak. Ya, demikian juga dengan hidup saudara. Tuhan sedang memproses hidup saudara. Tuhan belum menyerah dengan saudara. Saudara pun jangan menyerah dengan hidup saudara sendiri. Karena prosesnya belum selesai. Amin. Coba coret sampai kanan kirinya. Tatap matanya. Bilang sama dia. Sabar ya sama saya. Proses saya belum selesai. Amin. Amin. Sabar juga sama saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan belum selesai memproses saya. Amin. Sudah dapatkan sesuatu hari ini? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami Engkau tetapkan ada di dunia ini untuk terus bertumbuh, berkembang, mengenal Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa kagum, kami bisa tahu dan kagum betapa indahnya karakter-karakter Engkau. Betapa indahnya Tuhan itu, betapa indahnya kekudusannya Tuhan. Betapa indahnya kasihnya Tuhan, betapa kemurahan dan sifat-sifat karakter-Mu begitu indah. Engkau ingin kami mengenal karakter tersebut dan memiliki karakter tersebut. Karena itu Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Proses kami. Jadikan kami baru. Terima kasih karena Engkau tidak menyerah dengan hidup kami. Kami serahkan hidup kami kembali ke tangan-Mu untuk Engkau bentuk sesuai dengan tujuan-Mu. Hanya dalam nama Yesus dan setiap orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan mengambil persembahan pada pagi hari ini. Saya akan bagikan buat kita firman Tuhan. Multimedianya bisa bantu.
Oke, saya akan share satu kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Tapi karena ayatnya cukup panjang, saya akan rangkum sedikit tentang cerita ini. Jadi ini cerita tentang anak yang hilang. Dia hilang bukan karena dia diculik, dia hilang bukan karena dia pergi tanpa pemberitahuan orang tua, tapi karena dia dikasih kepercayaan yang besar, tapi dia hidup dengan gaya hidup yang salah. Dia kalau bisa kita gambarkan dia jadi anak yang nakal, anak yang durhaka. Tapi di poin di ayat yang berikut, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dikatakan bahwa tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Di ayat yang ketiga 23 dikatakan bahwa dan ambillah anak lembu tumbuh itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin. Nah, ini cerita bahwa waktu anak ini dia buat salah yang besar, kesalahan yang besar, tapi waktu dia kembali orang tuanya terima dia dengan baik. Terima dia dengan dasar bahwa dia punya anak yang luar biasa. Dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-32 satu hal yang kita bisa belajar di sini bicara tentang hubungan. Waktu adanya hubungan yang baik, adanya penerimaan yang terbaik. Waktu adanya hubungan yang baik, ada pemberian yang terbaik. Hari ini kita akan memberi di rumah Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan menentukan sesuatu yang kita akan beri hari ini. Kalau kita bilang kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pelihara hidup kita, harusnya kita tahu memberikan bagian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara siap memberi hari ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap kemurahan-Mu buat hidup kami Tuhan. Allah, kami berdoa Tuhan, biar setiap hubungan kami Tuhan menentukan setiap pemberian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Kami tahu juga kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Waktu hubungan kami dekat sama Engkau Tuhan, ada pemberian yang terbaik Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Oke, sambil memberi kita akan dengarkan Genbi Breaking News. Shalom brother and sister. Tadi kita sudah mendengar dan belajar firman Tuhan tentang pentingnya memiliki tujuan dalam hidup. Bro and sis, tahu nggak kalau tanpa sebuah tujuan yang jelas, seseorang akan gagal move on dan akan terus hidup di masa lalu. Kita memang produk dari masa lalu kita, tetapi jangan mau terus hidup di masa lalu. Karena Tuhan sudah menyediakan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap orang. Yes, benar sekali. Dan untuk menyelesaikan tujuan yang besar, kita butuh kapasitas yang besar juga. Mari kita terus bertumbuh dan meningkatkan kapasitas kita agar kita bisa menyelesaikan tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi, bro and sis, jangan lupa untuk merenungkan kembali firman yang sudah kita dengar hari ini ya. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita menyaksikan Genbi Breaking News. Sebuah sukacita yang besar untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami hari ini. Welcome home. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama kami minggu depan. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan satu kali, pra-ibadah pada pukul 9.20 sampai pukul 10 pagi, dan dilanjutkan dengan ibadah sampai selesai di Wisma Immanuel. Bagi jemaat yang belum dapat beribadah secara offline, jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube Genbi Jogja pada pukul 10 pagi. Worship Night dan doa akan diadakan besok Senin pukul 6.30 sore di Wisma Immanuel. Sampai jumpa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur di jemaat Genbi, dapat transfer ke nomor rekening Genbi ataupun melalui kris yang tertera pada layar berikut. Dan jangan lupa untuk konfirmasi via WhatsApp ke nomor yang telah disediakan.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa semoga kasih Kristus selalu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap waktu yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat merayakan ulang tahun pernikahan untuk pasangan suami istri berikut ini. Semoga semakin berbahagia dan senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Happy graduation, brothers and sisters. Selamat datang di musim yang baru dalam hidupmu. Dan kami berdoa semoga ilmu yang diperoleh berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Congratulations. Katanya cinta Tuhan. Ngulik lagu kok cuma pas latihan di gereja. Kami pernah gagal, pernah malas, bahkan pernah punya motivasi yang salah saat melayani Dia dalam bermusik. Tapi saat kasih-Nya menyentuh hati kami, segalanya berubah. Kami bukan band, kami penyembah. Latihan itu bukan cuma soal nada yang pas, tapi belajar sabar saat teman salah chord, saling ngingetin, dan ngelatih kerendahan hati. Dulu, permainanku nggak serapi sekarang. Kupikir suaraku pas-pasan. Tapi Tuhan bilang, kasih hatimu dulu, lalu kemampuannya menyusul. Pakai talenta bermusikmu untuk melayani Dia. Bukan kebetulan kamu lihat video ini sampai selesai. Kami, GNB Worship, menunggu kamu di ladang pelayanan. Demikian GNB Breaking News minggu ini. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Kita tumpang tangan untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhan kami. Kami sudah diberkati, kami cukup dan bahkan berlimpah. Karena itu Tuhan, ini persembahan kami. Dari hati kami berdoa persembahan ini menyenangkan Engkau, menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, thank you, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah, dengan kasih yang berlimpah, dengan iman yang mengalahkan dunia. Diberkatilah apa yang kau perbuat, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu. Kiranya semua hal yang kau sentuh dibuatnya berhasil dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, dan semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bersamamu Tuhan, jadikan
beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami menyambut dengan sangat hangat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali, 2 kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini, bisa melambaikan tangannya. Baik, selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk dapat hadir bersama-sama kami untuk doa untuk worship night pada besok malam di jam 6.30. Kami rindu bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa sama-sama datang bersama-sama untuk berdoa di tempat ini pada besok malam. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk beribadah lagi di minggu depan bersama-sama di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk hadir lebih awal lagi di jam 9.20 karena kita ada doa pra-ibadah bersama-sama. Baik, nanti juga di depan tim musik akan ada hadir di depan. Di depan ini ya? Di luar atau di sini? Baik, kami tim musik juga mengundang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang mungkin rindu bergabung bersama-sama melayani kami di Genbi Worship, dapat nanti menemui teman-teman panitia di depan untuk bisa scan barcode dan mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Baik, itu mungkin pengumuman dari kami. Sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, selamat berfellowship. Tuhan Yesus memberkati.